Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian tertekan naik turun di area zona merah dan zona hijau, tapi akhirnya ditutup. Terkoreksi tipis 0,19% ke harga 6.095. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 13,4 triliun. Asing hari ini net buy di 518 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG kan tutupnya di 6.099. Ini belum update ya. Untuk trading view-nya kalau dilihat ya masih wajar, koreksi dulu. Mungkin ada yang profit taking hari ini, tapi bagus saja ISG masih bisa dikatakan ya di area resisten ya di 6.099. Jadi peluangnya minggu depan masih bisa naik untuk ISG. Kalau saya lihat masih bisa naik minggu depan. Target minggu depan tuh uji resisten bisa sampai 6.200 sampai 6.240. Kebetulan di situ ada gap kecil ya di area 6.250 ini sampai 6.240. Jadi ke situ arah ISG. Tapi kalau yang trading siap-siap jaga saham-saham yang sudah profit besar dengan trailing stop atau ya dekat-dekat resistennya. Kalau dia turun dari resisten, garis resisten ya jual dulu. Karena market juga ya bisa aja koreksi. Ini kan ada gap, tapi kalau minggu depan ISG confirm breakout di atas 6.100, ditinggal lagi gap yang di sini ya. Jadi kemungkinan ya, arah selanjutnya ISG akan bergerak di range harga supportnya 6.100, resistennya 6.250. Jadi seperti itu menurut pandangan saya untuk pergerakan ISG minggu depan. Semoga ini bisa terjadi ya. Tapi kalau harus naik ke 6250 harus naik 2% ya, mungkin nggak ya ISG naik. Ya bisa aja kalau dia mau ya. Jadi seperti itu. Tapi tetap ya jangan lupa jangan lihat ke atas juga, lihat ke bawah ya, karena skenario-nya namanya market kalau nggak naik ya turun. Jadi ya tetap pakai strategi trading plan yang baik, jangan sampai kehilangan profit gara-gara berharap naik terus tapi ternyata arahnya turun dulu saham yang dipegang. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,81% ke harga 6.775. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT malah sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat dari teknikal, ya bisa dikatakan ISAT gagal lagi breakout. 2 kali sudah menguji hari Kamis dan hari Jumat, terus gagal breakout. Kalau dilihat seperti ini, potensi ISAT akan melanjutkan koreksinya mengarah ke 6.600 terdekat sampai 6.400. Jadi ke situ arahnya. Ini menurut saya belum bisa spekulasi buy ya. Mending ISAT ini nunggu di bawah, buy on support, buy on weakness, atau nunggu ISAT breakout. Jadi bisa buy on breakout. Kalau sekali lagi dia tutup di atas 7.000, bisa buy cut loss kalau misalnya keesokan harinya turun lagi ya, tutup di bawah 7.000. Jadi seperti itu aja untuk ISAT, masih bergerak sideways di range harga supportnya 6.150, resistennya 7.000. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup di harga 2.570 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel masih diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel masih bagus. Sepertinya juga masih potensi ke atas minggu depan. Target selanjutnya Excel ke 2.700 sampai
ya sekitaran 2750 ya target Excel. Jadi bagi Bapak Ibu yang pegang dari daerah bawah, apalagi pegang dari 2000, ini kan sudah naik 26%, tetap hold aja Excelnya selama di atas 2550 ya. Kemarin sempat breakdown tapi mantul dari 2400, dia rebound lagi. Jadi seperti itu untuk Excel. Bagaimana yang belum punya? Yang belum punya ini juga bisa spekulasi buy, tapi disclaimer on ya. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, ya buy aja di harga penutupan atau nawar sedikit. Nanti cut loss saja kalau Excel ini turun dari 2550. Bisa cut lossnya di 2480 atau 2470. Target selanjutnya Excel terdekat 2700 sampai 2800 ya. Untuk tren jangka menengah, Excel potensi besar masih bisa ke 3000 lagi. Jadi ini dalam proses ya. Dalam prosesnya ya ada naik turunnya. Yang penting sabar. Kalau Bapak Ibu yang mau pegang untuk 3 bulan ke depan juga yang dari bawah, ya silahkan. Kalau mau profit besar, tetap ingat ada resiko besar yang harus juga siap dihadapi. Karena ya misalnya Bapak Ibu hold nggak taking profit, misalnya Excel turun, ya kalau turun kembali ke bawah, apalagi ke 2200, ya Bapak Ibu kehilangan profit ya. Namanya trading ya agak susah kalau mencari profit setinggi-tingginya. Karena kalau mencari profit setinggi-tingginya juga ada resiko yang harus ditanggung. Bagi Bapak Ibu yang juga trading biasa, swing trade, beli dekat support, jual dekat resisten juga ya profitnya kecil-kecil tapi ya bisa sering. Jadi hitung sendirilah bagaimana caranya, mana yang cocok strateginya. Tapi kalau saya lihat Excel masih mengarah ke atas ya. Target 3000 ini semoga dicapai dalam 2-3 bulan ke depan. Kalau ditarik ke atas ya masih 15%. Sedangkan dari 2000 dia cuman butuh waktu setengah bulan sampai ya. Tapi itu lagi strong uptrend. Nah, ini dia udah mendekati area-area resisten, area-area kritikalnya di daerah 3000 ya agak pelan naiknya. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,28% ke harga 3.470. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Hari ini nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi. Nilainya juga cukup signifikan ya di 418 nih. Jualnya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, seperti video saya sebelumnya tentang Telkom ya, potensi Telkom ini dapat dividen dan capital gain. Kalau Bapak Ibu kemarin beli saat dividen ataupun yang sebelum dividen, sekarang harganya sudah mendekati ya. Bahkan hari ini tutup pas di harga saat bagi dividen tutupnya. Jadi selamat yang masih pegang dan juga dapat dividen ya. Ini hold aja, Telkom potensi arah masih bisa ke atas. Apalagi kalau Kompim breakout 3500, Telkom bisa naik ke 4000. Saya targetkan kalau ini dihapus ya, memang ada resisten minor di 3650, tapi ini kalau dihapus, nah ya, ini kan terlihat Telkom membentuk double bottom dan neckline-nya ada di 3500. Kalau minggu depan Telkom bisa tutup di 3500 di hari Jumat atau ya minggu depan, pokoknya seminggu ke depan kalau tetap bertahan di 3500, itu peluang bagus untuk Telkom. Telkom akan naik lebih tinggi, target 4000. Karena juga ini kalau dilihat secara lebih luas, ini bisa membentuk pola cup and handle nih ya. Cupnya nih handle ya. Kalau diperhatikan ini ya bisa dikatakan handle. Dan ini juga terlihat ya, Telkom Kompim breakout dari pola Pauline wedge-nya. Untuk mengkonfirmasi memang 3500 harus di Kompim breakout. Target kalau sesuai cup and handle-nya ini, kalau secara teori bahkan bisa lebih dari 4000. Bahkan Telkom bisa sampai 4500. Jadi menurut saya juga peluang Telkom bagus ya.
dan kemungkinan kalau market mendukung ya 4.000 bisa aja dicapai Telkom dalam bulan Juni kalau market bullish. Kalau market juga bisa bertahan di atas 6.100, apalagi kalau indeks breakout 6.250, potensi Telkom juga bisa sampai 4.000. Jadi seperti itu untuk Telkom minggu depan. Kalau tren jangka pendek minggu depan Telkom masih berpeluang naik menguji 3.500. Indikator MACD juga membentuk golden cross mengarah tajam ke atas. Bercat di atas 0 juga terbentuk. Volume hari ini biasa aja ya. Ya nanti lihat hari Senin. Kalau hari Senin Telkom breakout dengan volume ya itu terindikasi akan terkonfirmasi breakout. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada friend yang hari ini ditutup di harga 84 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, friend sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, friend masih bergerak di area 84, di area EMA 60-nya. Ya, kalau saya lihat ya wait and see aja dulu untuk friend ini. Tunggu friend ini kembali ke atas 87 baru bisa buy on breakout kalau mau, atau sekalian nunggu di bawah. Tunggu friend ini di 78. Volume juga belum kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe risk taker ya coba aja spekulasi buy. Cut loss-nya cut loss mepet aja, misalnya buy di harga sekarang nih, target profitnya kan 87. 3,86%, jadi cut loss saja kalau trend ini jebol dari 82 bisa cut loss di 81. Risk rewardnya masuk ya 1:1 kalau mau ya boleh, tapi resikonya seperti ini gampang ke trigger. Jadi seperti itu untuk friend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini melanjutkan kenaikan ke harga 675, naik 4,65%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau lihat dari broker summary-nya, Era juga diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era akhirnya breakout dengan volume. Ini bisa terkonfirmasi breakout. Jadi peluang Era selanjutnya menguji 700. Dan juga terlihat Era sudah membuat dua area base. Ini base pertamanya, ini base keduanya. Ya, ini akan rally terdekat 700, dan kalau melihat histori sebelumnya itu peluang bagus ya. Kalau mampu breakout 700 itu peluang bagus. Era kalau ditarik ini terdekatnya aja kalau ditarik dengan Pibo bisa ke 800, 795 sampai 800 untuk arah selanjutnya Era. Tapi yang perlu diperhatikan ya tetap ada ini ya. Nih ada resisten terdekat di 700. Bisa aja Era nanti tektokan aja di area supportnya 640 dan resistennya 700. Seperti itu untuk Era. Hari ini volume juga meningkat signifikan. Dan juga indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Barcat di atas 0 juga makin tinggi. Jadi sepertinya minggu depan peluang Era masih bisa lanjut. 640 akan jadi support Era. Seperti itu untuk Era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi 2,6% ke harga 2.990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik kalau dilihat ini memang sudah menempuh bisa dikatakan all time high ya. Ya, sudah all time high di 3.200 ya, bisa dikatakan 3.200 itu akan jadi resisten Tebik. Nah, ini ditarik 3.250 lah ya. Jadi resisten terbaru Tebik, dan Tebik sekarang akan mengarah ke supportnya 2.850 sampai 2.860. Jadi arahnya ke sini, dan juga kemungkinan Tebik akan bergerak sideways di range harga 2.850 dan resistennya 3.250 untuk minggu depan. Jadi kalau ditarik upside-nya dari supportnya 2850 dan resistennya 3250 sekitar 14%, cukup lebar juga ya. Kalau dilihat dari sebelumnya range-nya juga ya memang lebar ya. Tebik ini range-nya di sekitaran 14% range sideways-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya, wait and see aja dulu. Tunggu Tebik ini di area bawah di 2850.
Jadi tunggu area bawah ini baru buy on weakness, buy on support, atau kalau tebik nanti minggu depan kalau ternyata dia nggak turun langsung breakout, nah buy on breakout bisa di atas. Tapi ini disclaimer on, dan target selanjutnya kalau ditarik dari Fibo 3200, 3700 sampai 3800 ya. Target selanjutnya 3750. Nah, jadi seperti itu untuk tebik ya. Arahnya kalau mampu breakout 3220 ke 3750. Tebik juga hari ini koreksinya volume kecil ya, mungkin juga ada yang profit taking karena tebik sudah naik dari 2400 ke 3200 ya, wajar kalau ada yang profit taking. Jadi seperti itu untuk tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 1230. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya Tower masih ada peluang naik minggu depan karena sudah 2 kali membuat candle rejection, dan juga hari ini Tower koreksi dengan volume kecil. Jadi peluang Tower untuk minggu depan akan rebound. Terdekat uji resistennya 1280, kalau itu mampu dilewati, Tower akan ke 1300 sampai 1320. Nah, ini memang ada resisten minor di area 1270 sampai 1275. Jadi Tower kemungkinan kalau gagal breakout lagi minggu depan, dia akan bergerak sideways di range harga supportnya 1230 dan resistennya 1275. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja kalau jebol ini ya. Sekalian nutup gap ini aja 1200. Nah, kalau jebol 1200 bisa cut loss di 1190 sampai 1195. Target profit tipis saja memang ya, 1280, terus sekitar 3,85%. Tapi kalau mampu tutup di atas itu, Tower minggu depan bisa sampai 1300 sampai 1325. Jadi risk rewardnya masuk ya 1:2. Jadi seperti itu untuk Tower. Yang sabar ya, Tower lagi proses naik. Memang karakternya seperti itu, naiknya kadang pelan-pelan ya, tapi ini masih arah ke atas, masih uptrend. Nih, masih dalam uptrend channel juga. Ini dia lagi retest support trendline uptrendnya, dan ya harusnya minggu depan rebound untuk Tower ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung mau buat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.